Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin lagi ya, dimanapun Anda berada. Ada yang komentar ya, bahwasannya mana bulan Desember ini sukses gitu. Ya, malah banyak masalah, banyak utang dan sebagainya. Nah ini loh ya, orang kalau mengkultuskan primbon ini seperti ini. Bukan primbon itu dijadikan sebagai alat ya untuk mengenal, untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki diri, tapi primbon dijadikan sebagai jalan takdir, jalan nasib yang itu katakanlah bisa memastikan sukses gitu ya. Nah kalau pemahaman semacam itu adalah sebodoh-bodohnya orang ya. Orangnya males ya, yang pasti males ya. Orang semacam itu orang-orang males, orang-orang pesimis, orang-orang males, orang-orang yang menggampangkan sesuatu gitu loh ya. Orang-orang yang tidak punya daya juang. Jadi kalau teman-teman Senin lagi masih memiliki karakter semacam ini, segera buang ya. Nah, kita evaluasi ya. Kaitannya dengan bulan Desember ini kok utang saya malah nambah. Nah, ini kan sudah menunjukkan bahwasannya Anda melawan Tuhan. Hutang itu riba, hutang bank, hutang koperasi itu kan riba, itu kan dilarang Tuhan. Lambok lakoni ya. Terus kamu minta bahwasannya rezekimu itu sukses besar gitu loh ya. Impossible ya, tidak mungkin ya gitu loh. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Nah, perintah Tuhan saja kamu langgar, kira-kira Tuhan itu tidak marah tak gitu. Nah, coba kita berpikir waras sedikit gitu ya. Jadi kalau Anda katakanlah punya hutang ya, riba, terus Anda berharap sukses, itu impossible ya. Lu ya impossible ya. Karena sesuatu yang kamu kerjakan dengan dasar melawan perintah Tuhan, itu hasilnya apa? Kacau. Pasti seperti itu ya. Contoh misalnya kredit rumah di KPR misalnya. Awal-awal menempati rumah enak ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat kamu di PHK. Tahun keempat tiba-tiba ada pengeluaran yang membesar. Tahun keempat tiba-tiba perusahaanmu bangkrut. Akhirnya banyak kasus-kasus semacam itu. Itu bukan karena orangnya tidak mampu ya, tapi memang dibuat tidak mampu sama Tuhan karena sudah melanggar perintah Tuhan ya. Loh, kalau tidak percaya silahkan dibuktikan ya. Nah ini adalah sebuah contoh gitu ya. Terus kalau misalkan nasibmu jelek, takdirmu elek, terus kamu melihat primbonnya bagus ya, terus kamu menyalahkan primbonnya, ya itu ya, pemahamanmu tentang dirimu itu sangat rendah sekali gitu ya. Primbon itu hanya sebatas alat yang membantu Anda untuk bisa bersikap ya. Contoh di bulan Desember ya, bulan Desember ini ya, ini alamnya ya, ini alamnya wisa kentas ing maruta, bisa lenyap disapu oleh angin ya. Bulan November rasa mulya kasucian ya. Bulan November, Desember wisa kentas ing maruta, harusnya masalah selesai ya. Itu energinya gitu loh ya. Ini dalam bentuk energi. Dan kalau kamu ingin masalahmu selesai, kamu harus mengenal dirimu. Kenapa kok masalah saya semakin banyak ya. Bukan pasrah bokoan, tidak berpikir, tidak bertindak. Nah itulah podo karo ya, wong ora mikir ya, wong pesimis ya. Wong yang tidak mengenal dirinya gitu. Wong sing ndak duwe
tata krama aturan gitu. Ya. Bulan November rasa mulya kasucian. Ya. Kenapa rasa mulya kasucian? Hujan itu turun lebat, bumi itu penuh dengan keberkahan. Tapi kena apa banjir? Sing mbok salahno bumi ini. Padahal sing membuat banjir ya dirimu. Ya, contoh misalkan, ya kita lihat di kota, ya, banjir di kota. Kenapa di kota banjir? Karena tidak ada resapan air. Ya, bukan gorong-gorongnya, gorong-gorongnya itu tidak mampu. Ya, tidak mampu menampung luasnya air gitu loh. Gorong-gorong itu tidak mampu menampung besarnya air gitu. Yang paling penting itu adalah resapan air, ruang terbuka hijau. Itu yang paling penting itu di situ. Nah, di kota masuk ono semuanya dibetoni. Coba kamu mau bangun hotel, mau bangun mall, pasar, rumah, semuanya dibeton. Jadi air itu tidak bisa meresap. Akhirnya apa? Jalannya di aspal, jalannya di paving. Airnya yang ngecembung kayak kolam, kayak lele ya. Ini kan sebuah kondisi gitu. Kita lihat di Malang saja gitu. Contoh Malang ya, yang saya tahu di kota Malang ya. Karena saya dulu kuliah di Malang itu 2001 ya. 2001 sampai 2005 itu enggak ada yang namanya banjir di kotanya. Terus 2009 sampai 2011 ya, saya kuliah S2 itu juga enggak ada banjir di kota Malang, itu enggak ada. Ya, baru kemarin itu dengar 2025 banjir sebesar itu. Ya. Apakah karena gorong-gorongnya sempit? Ya tidak, gorong-gorongnya ya tetap sama, tapi sudah tidak bisa menampung air. Mau dibesarkan bagaimanapun ya tetap tidak bisa. Ya. Yang paling penting itu adalah resapan airnya ini loh, sudah tidak ada. Nah, itu kalau di kota ya. Kalau di hutan itu kayu-kayunya ini habis ya, habis ditebangi digawe kelapa sawit ya, habis ditanami kelapa sawitnya itu dijadikan minyak ya. Harusnya minyak murah tapi minyak mahal kan, harusnya seperti itu ya. Penghasil sawit terbesar di dunia tapi kok minyak goreng mahal. Nah, ini juga tidak masuk akal ya. Harusnya bumi ini penuh dengan keberkahan di bulan November, tapi banjir di mana-mana. Lanjut bulan Desember, curah hujan ojek terus ya. Harusnya wisa kentas ing maruta, membersihkan energi negatif ya, manusianya yang dibersihkan ya. Nah, coba anda rasakan dengan dampaknya banjir baik di hutan maupun di kota ya. Di hutan maupun di kota orang itu pada melek. Ini kalau kita melihat skala besar ya. Tapi kalau kita melihat ke dalam diri kita ya, kenapa kok hidup saya penuh dengan masalah? Ya karena kelakuanmu sendiri. Harusnya bulan Desember itu bulannya apik, bulannya bagus ya. Bulan Desember ini tutup tahun ya. Harusnya kamu bisa memaksimalkan semua potensimu, mengevaluasi, memperbaiki ya, sehingga hasilnya itu berhasil, masalahmu selesai. Jadi masalahmu selesai itu bukan kamu pasif ya, tapi kamu harus melakukan sebuah tindakan ya. Primbon itu bukan untuk menjadikan kamu malas ya, tapi primbon itu untuk menjadikan kamu mengenal dirimu, memaksimalkan semua potensimu, sehingga kamu bisa menjadi sinergi yang bagus ya. Desember itu wisa kentas ing maruta. Desember ini alamnya bagus, tapi kalau kelakuan masih melanggar perintah Tuhan ya, sik ndak duwe tata krama, sik ndak duwe aturan, ya kamu akan dilenyapkan sebagaimana wisa kentas ing maruta ya. Demikian, semoga bermanfaat.
Silakan teman-teman sekali lagi kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.